semuanya, selamat datang di video e-learning my skill, dan di video ini kalian akan belajar SEO on page di bagian competitor research. Masih bersama aku Antonius Putu, SEO and ASO Manager Transfest. Nah, poin belajar di materi ini ada dua. Yang pertama adalah melakukan competitor analisis. Yang kedua adalah mengetahui kriteria target keyword yang mau dikerjakan. Nah, kita akan masuk dulu ya satu persatu. Yang pertama adalah melakukan competitor analysis. Nah, kira-kira benefit apa yang bisa kita dapatkan dari SEO competitor analysis? Ada 3 poin di sini. Pertama adalah memahami persaingan pada keyword tertentu. Yang kedua adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitor. Yang ketiga adalah melihat strategi SEO yang dijalankan oleh kompetitor. Nah, dengan 3 hal tersebut tentunya memudahkan kita ketika kita mau melakukan optimalisasi dari sisi website berdasarkan kompetitor. Kompetitor yang sudah melakukan sebuah mungkin banyak ya strategi, kita bisa tahu mereka melakukan apa, lalu antisipasi kita melakukan apa, sehingga kita bisa memenangkan kata kunci yang mungkin sebelumnya kompetitor kita sudah menangkan gitu. Kita bisa ambil alih lah kata kunci tersebut. Nah, dari benefit yang sudah kita dapatkan tadi, tentunya kita harus melalui beberapa tahapan nih supaya teman-teman tahu dalam melakukan kompetitor analisis itu ada hal yang harus dilakukan. Di sini ada tahap pertama adalah identifikasi kompetitor. Ini ada 5 tahap ya. Nah, di tahap pertama yaitu identifikasi kompetitor itu di mana teman-teman harus mencari tahu dulu siapa yang bersaing dengan konten kita. Nah, dalam identifikasi kompetitor itu nggak selalu kompetitornya itu industrinya ada di industri yang sama dengan kita. Bisa saja industrinya beda. Contoh yang paling general adalah media. Bisa aja lawan kita adalah media, walaupun kita misalnya perusahaan finansial. Nah, kenapa? Karena informasi yang mereka berikan, informasi atau artikel yang mungkin mereka buat itu adalah sesuai dan terkait dengan target market kita. Nah, karena mereka biasanya ada kategori yang biasanya dipublish di sebuah artikel atau halaman website, bisa aja mereka itu jadi kompetitor kita. Nah, makanya kita harus identifikasi dulu nih, kompetitor kita tuh yang seperti apa. Tentunya itu pembagiannya berdasarkan keyword yang sudah kita buat ya, berdasarkan data bank keyword gitu. Jadi udah bikin data bank keyword, kompetitornya udah tahu nih, kira-kira mana yang paling mirip-mirip nih dari sisi bisnis gitu. Nggak hanya keyword ya, tapi keyword, bisnis, jenis website, dan sebagainya gitu. Tapi intinya kompetitornya itu harus kita bagi kategori. Nah, yang kedua adalah mengecek atau melakukan pengecekan di secondary keyword gitu. Nah, keyword kan banyak ya, nggak hanya sekedar main keyword, ada juga secondary keywordnya gitu. Secondary keyword itu bisa dibilang tahapan yang paling penting karena ini biasanya akan berkait juga dengan kompetitor yang lainnya gitu. Kita punya kompetitor utama, lalu ada juga nih secondary kompetitornya gitu. Nah, kalau di sini konteksnya misalnya kita sedang dalam tahapan cek secondary keyword yang sudah kita identifikasi kompetitornya gitu. Nah, oke, kita sudah mendefinisikan nih kompetitor kita adalah ini. Lalu kita cek keyword mereka seperti apa, ini. Oke, mereka punya secondary keyword nggak? Secondary keywordnya itu mereka apa aja sih? Terus konten yang mereka buat tuh berdasarkan secondary keyword tuh apa-apa aja. Nah, kalau sudah ketemu itu akan lebih enak tuh keyword yang sudah kita temukan gitu. Nah, terus yang ketiga, misalnya periksa keyword density. Keyword density itu kayak kira-kira ini berapa jumlah keyword yang ada di dalam artikel atau konten tersebut gitu. Misalnya kalau kalian misalnya sudah tahu jumlah keywordnya berapa, oke, berarti dia jumlahnya sekian dari jumlah totalnya sekian. Mungkin biar lebih gampang kalau kalian mau cari keyword density bisa kita sambil praktekin aja kali ya. Misalnya di Google, terus misalnya kalian ingin mencari cara mencukur jenggot misalnya.
Terus kan keyword kalian kan berarti adalah cara mencukur jenggot atau mencukur jenggot misalnya. Ya, mencukur jenggot. Kalian di sini akan menemukan nih mencukur jenggot misalnya. Atau kita coba cari satu misalnya artikel yang ada di sini misalnya. Terus kita find, kita paste mencukur jenggotnya nanti. Nah, kita lihat di sini nih misalnya. Di sini adalah 3 langkah penting dalam mencukur jenggot dan kumis. Oke, ini adalah artikel pertama yang ada di sini ya. Terus kita coba bandingkan juga misalnya, ini karena terlalu banyak iklan kali ya, jadi agak ribet. Misalnya kalau kalian mau membandingkan bisa pakai 3 deh, misalnya 3 ya, 1, 2, 3 atau 3 teratas. Nah, mengukur density itu adalah kalian dengan control find aja kira-kira. Carilah mana nih yang kira-kira jumlah density-nya tuh lebih banyak antara satu dengan yang lainnya. Contoh ya, misalnya di sini kita find ada nggak ya mencukur atau mencukur kumis, mencukur kumis dan jenggot. Nah, di sini dia kan mencukur kumis dan jenggot. Sementara kita tadi kan mencukur jenggot. Berarti dia sebenarnya ingin mengambil keyword mencukur kumis dan mencukur jenggot. Oke, coba kita ambil kata pertamanya, misalnya mencukur. Oke, berarti density-nya dia ada sekitar 16. Dan diikuti dengan kata selanjutnya entah kumis ataupun jenggotnya. Mencukur kumis. Mencukur keduanya, mencukur kumis. Mencukur rambut, mencukur kumis. Jadi di sini kelihatan ya density-nya ada 16. Coba kalau misalnya di sini kita pakai kata mencukur ya. Nah, di sini ada 18. Di sini 16, di sini 18. Lalu di sini misalnya ya, kita coba cari mencukur. Misalnya, di sini ada 14. Nah, berarti sebenarnya density yang ada, total angkanya di sini ada 14 dari total berapa kata. Di sini teman-teman harus hitung sih jumlah katanya berapa, dan jumlah atau peletakan posisinya tuh di masing-masing posisi itu ada berapa. Misalnya ada di judul, ada di paragraf pertama, ada di isi konten, di isi poin, terus ada di penutup. Coba lihat, harusnya di sini juga sama posisinya. Ada di bagian judul, terus mana lagi nih? Mencukur. Oh ini cukur jenggot nih ya, cukur jenggot. Karena dia pakai infinite scroll, jadi dia satu halaman bisa pindah ke halaman yang lainnya. Nah, ini kan kelihatan ya. Kalau teman-teman tipe website infinite scroll kayak gini, ini di scroll sampai bawah tuh sebenarnya nggak selesai-selesai tuh, kalau banyak geserannya. Kita coba balikin dulu ya ke mencukur yang tadi ya, misalnya mencukur jenggot. Oke. Nah, mencukur jenggot di sini ada satu, mencukur jenggot, mencukur jenggot, mencukur jenggot, mencukur jenggot, mencukur jenggot, mencukur bolak-balik, mencukur jenggot searah. Jadi ini ada terusannya dan ada long tail, mid tail, short tail gitu. Nah, ini ada totalnya ada 19. Nah, di sini ada 16 gitu. Di sini mencukur kumis dan jenggot. Jadi di sini ketahuan yang mana yang paling powerful. Dengan begini aja kalian tuh udah kebayang kan kira-kira keywordnya peletakannya ditaruh di mana? Di inti, di penutup, di judul, di paragraf pertama gitu. Itu semua harus ada. Kalau udah selesai, lihat nih dari 3 ini mana yang posisinya paling tinggi. Misalnya 1, ada 2, ada 3. Oh, berarti ikutin yang paling pertama misalnya gitu, density-nya. Nah, jumlah posisinya tuh ada 14 misalnya dari total artikel. Tapi ini harus dihitung ya jumlah kata dari satu artikel ini ada berapa. Nah, itu kurang lebih cara mengukur density secara mudah kalau teman-teman mau ukur. Nah, selain tadi ya density-nya, baru lihat metric on page-nya, kayak apakah on page mereka udah selesai. Jadi sebenarnya kalau density-nya sudah bagus, tentu dia akan powerful juga karena ada faktor lain. Misalnya metric on page atau metric off page. Nah, on page itu cari tahu nih optimasi on page mereka sudah oke apa belum. Meta title, judul title, meta description, mereka bikin description-nya kayak gimana. Atau kalau di off page tuh mereka melakukan praktek link building dari mana, apakah mereka bekerja sama dengan media online, bikin sebuah artikel, bikin sebuah review, atau apapun yang terkait dengan off page gitu. Nah, ini ada contoh kompetitor audit, teman-teman bisa lihat ya. Misalnya di sini ada main keyword, ada secondary keyword 1, secondary keyword 2, secondary keyword 3, dan seterusnya. Ini terserah kalian mau bikinnya sampai berapa nih, mau 2, mau 3, mau 5 gitu, terserah ya.
Nih di sini ada ranking website, ada density-nya berapa persen, rankingnya berapa persen, kompetitor 1, kompetitor 2, kompetitor 3. Misalnya. Kayak tadi nih misalkan kita cek 3 ya. Kompetitor 1 tuh kita taruh yang ranking 1, kompetitor 2 ya taruh yang ranking 2 dan seterusnya dan seterusnya. Terus lihat main keywordnya apa, kayak tadi misalnya mencukur, terus dia apa nih, mencukur kumis, mencukur bolak-balik, mencukur kumis dan jenggot. Nah, terus kalian bisa pakai ini juga nih on page analysisnya. Toolsnya pakai apa? SEO Quick. Misalnya ya, ini ada SEO title, meta description. Kompetitor 1, kompetitor 2-nya dia bikinnya apa, title and description-nya apa. Nah, terus nanti lihat nih, setelah udah lihat ngecek meta title dan meta description-nya, di sini akan kelihatan juga nih outline-nya. Misalnya heading 2-nya kayak gimana, heading 3-nya seperti apa, heading 4 atau seterusnya gitu. Kontennya bisa kelihatan lah di bagian yang sini ya. Baru di sini akan kelihatan nih. Nah, terus setelah selesai lihat lagi nih jumlah katanya. Ini yang tadi artikel ya, kayak misalnya kita hitung jumlah katanya ada jumlah kata dalam satu artikel ya, dalam satu artikel di sini misalnya ada 2.300 kata, di sini ada 1.200, di sini 2.700, 1.500. Nah, makanya kan kata yang makin banyak tuh belum tentu juga dia semakin ada di ranking yang terbaik. Yang penting tuh faktornya sebenarnya banyak gitu, ada density-nya, peletakan kata kunci, pemilihan kata kuncinya gitu. Belum nanti ada faktor-faktor lain lah. Makanya di sini ada Ahrefs SERP checker buat targeted keyword sama SERP Ahrefs buat cannibalization possibility. Ini kalau ada cannibalization misalnya apakah ada konten yang double atau kanibal atau sama gitu ya. Jadi saling makan antara satu keyword dengan keyword yang lain tapi keywordnya sama gitu. Setelah on page masuk ke off page nih ada backlink checkernya, ada berapa jumlah backlinknya, website kita ada berapa, kompetitornya ada berapa, terus total backlinknya tuh ada berapa yang do follow dan no follow gitu. Terus linking domain rating, URL rating. Jadi ini ada matrix-matrixnya untuk lebih detail ya. Sebenarnya kalau dibahas satu-satu secara detail ini akan sangat banyak. Tapi intinya kalau kalian menggunakan Ahrefs SERP checker, kalian bisa melihat angka ya, angka atau scoringnya. Nah, dari on page, off page, dan keyword yang tadi sudah dianalisis, itu ada konklusinya. Misalnya main problemnya apa nih? SEO title kepanjangan, solutionnya bikin SEO title yang lebih pendek, action plan-nya mau gimana nih dalam 1 minggu, 2 minggu, atau sebagainya. Itu bisa dipakai ya. Termasuk meta description, outline, targeted keyword, main keyword density, secondary keyword, total backlink. Nah, ini semua tuh bisa dipakai untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan pengauditan gitu ya.